Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat sahabat Wongkolam, semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat menjalani ibadah puasa Ramadan ya menjelang akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap istiqomah. Seperti biasa di dalam bulan Ramadan kita menayangkan program spesial Ramadan, diskusi berkaitan dengan persoalan keagamaan. Hari ini diskusi kita adalah berkaitan dengan zakat fitrah. Dan kita tetap ya setia didampingi oleh Tuan Guru kita, Ustadz Bambang. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tetap sehat Ustadz ya menjelang akhir Ramadan. Amin. Ya. Baik Sobat Wongkolam, mari sama-sama kita simak ulasan atau hikmah yang akan disampaikan Tuan Guru kita sebagaimana tema diskusi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan zakat fitrah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sobat Wongkolam yang kami cintai, semoga kita semua sehat selalu, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di detik-detik akhir Ramadan. Ya, beberapa hari kita akan mengakhiri Ramadan, dan biasanya setiap akhir Ramadan ya umat Islam senantiasa untuk senantiasa membayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini adalah zakat yang kita keluarkan untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, ya, sehingga dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, yang kita tanggung daripada anak dan keluarga kita, maka itu bisa membersihkan harta kita semuanya. Ya, dan satu kewajiban ya bagi kita sebagai umat Islam ya untuk bisa menunaikan zakat fitrah, dan wajib itu kita laksanakan di malam takbiran ya. Jadi itu wajib ya untuk setiap individu, dan jangan sampai kita lalaikan untuk tidak membayar zakat fitrah tadi. Terima kasih Ustadz paparan mengenai zakat fitrah. Sobat Wongkolam, tadi sudah disampaikan Tuan Guru kita bahwa yang penting untuk kita ingat, zakat fitrah itu hukumnya wajib. Jadi bagi kepala keluarga yang memiliki tanggungan di rumahnya, ya, maka kewajiban bagi kepala keluarga adalah membayarkan zakat fitrah untuk semua anggota keluarganya atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Baik itu anak-anak, ya, orang tua ya, yang laki-laki maupun perempuan, itu kewajiban bagi kepala keluarga untuk membayarkan zakat fitrahnya kalau dia mampu. Nah, jadi ukuran mampu jatuhnya dia menjadi seorang muzaki sebagai orang yang berkewajiban membayar zakat, khusus untuk zakat fitrah seperti apa Ustaz? Kalau untuk zakat fitrah khususnya, dia masih bisa ada stok makanan untuk satu Syawal. Satu Syawal besok Ustaz ya. Artinya itu dia kewajiban baginya, khusus untuk zakat fitrah. Zakat fitrah. Tapi kalau zakat yang lain ya dia ada nisabnya, ada haulnya. Ada haulnya. Ya, jadi kalau zakat emas contohnya ya cukup nisabnya, cukup haulnya, maka setahun sekali itu dikeluarkan zakat emasnya. Jadi zakat fitrah itu sederhana aja Ustaz ya. Ya. Ada stok makan besok Idul Fitri, selebihnya itu wajib kita bayarkan zakat fitrah. Ya, gitu. Kemudian gini Ustaz, tentang ketentuan bayar zakat fitrah. Artinya yang kita bayarkan untuk zakat fitrah itu berupa apa? Ya, sebenarnya kalau kita rujuk kepada apa disampaikan Nabi ya, dan beberapa pendapat ulama adalah makanan pokok. Makanan pokok ya. Ya, satu sa. Satu sa itu ukurannya 2,7. Ada yang 2,7. Ada 2,5. Itu ya tergantung apa ya mazhabnya, berbeda mazhab. Ya, tapi di mazhab Syafi'i itu 2,7. 2,7. Ya, jadi
dengan beras yang sebagai makanan pokok yang kita makan, maka itu yang kita gunakan untuk bayar zakatnya. Jadi dengan makanan pokok sebesar 2,7 kg. Kemudian yang kita bayarkan, kalau dalam mazhab Syafi'i kan harus makanan pokok. Ya. Kalau kita Indonesia berupa beras. Kualitas makanan yang kita bayarkan, beras yang kita bayarkan itu gimana standarnya? Ya sesuai dengan apa yang kita makan. Kita makan sehari-hari saja. Sehari-hari. Contoh mungkin ada yang makan beras kelas apa Atas, ya? ya. Atas ya. Atau yang mungkin beras biasa saja. Pokoknya tergantung sesuai yang dia makan, maka itu yang dia keluarkan. Jangan pula nanti yang dia makan beras Ramos, Ya. yang dikeluarkan beras Bulog. Itu ya tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya. Makanya nanti kalau dia hal yang begitu saja, maka tidak akan ada keberkahan. Bukan keberkahan. Jadi standar yang dikeluarkan itu apa yang kita makan sehari-hari saja. Ya. Tapi kalau kualitasnya yang kita bayarkan itu lebih tinggi dari yang kita makan sehari, malah lebih bagus saja. Iya, bagus. Sama halnya ketika kita berikan zakat lebih dari 27, Oh, dilebihkan. iya. Ya, itu dihitung dengan sedekah. Kelebihannya itu sedekah. Iya. Jadi inilah bedanya ibadah sosial dengan ibadah ritual. Iya. Kalau ibadah ritual, contoh sholat subuh, Nggak boleh ketentuannya 2 rakaat. Karena saking rajinnya kita buat 3, nggak bisa Ustaz ya. Nggak boleh. Tapi kalau zakat fitrah 2,7 kita bayarkan 3 kg, tidak mengapa. Justru kelebihannya itu dapat kita nilai pahala Ustaz ya. Betul. Kemudian gini Ustaz, ada perdebatan gitu yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Yang ini selalu bahkan di antara para penceramah, para ustadz, di situ juga muncul perdebatan juga pendapat. Artinya kita tidak mempertentangkan pendapat yang berbeda ini, ya. Tapi kita perlu menyampaikan sesuatu yang bijaksana kepada masyarakat supaya tidak terjebak hanya pada perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, ya. Tapi semangat membayar zakatnya itu yang ingin kita bangun di masyarakat. Jadi menggunakan uang atau menggunakan beras. Kalau menggunakan beras takarannya sudah tidak ada perdebatan. Rata-rata masjid mencantumkan takarannya itu 2,7. Kalau dengan menggunakan uang itu gimana, Ustaz? Ya, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahkan di kalangan mazhab juga berbeda pendapat. Ya, contoh kecil saja, kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu dengan beras makanan pokok 2,7, maka pendapat yang lain, Imam Hanafi boleh dengan uang, tapi dengan takaran bukan 3,8. Ya, tetapi ada pendapat ulama, bahkan di Bahsul Masail NU ya. itu juga membolehkan membayar uang dengan takaran 2,7 saja. Artinya ada pendapat, ada ulama yang berpendapat. Maka yang selama ini beberapa masjid itu menggunakan takaran zakat fitrahnya uang dengan 2,7 dengan uang tadi, ya boleh-boleh saja. Karena memang ada pendapat ulama yang membolehkan. Artinya sandaran kita untuk berpendapat itu ada, Ustaz. Ada. Jadi lembaga Bahsul Masail NU ya itu membolehkan membayar zakat dengan uang, ya. Takarannya Imam Syafi'i. Ini untuk kepraktisan. Jadi zaman modern ini kan orang lebih lebih mudah menggunakan uang untuk kebutuhannya di Idul Fitri. Kalau dia dengan menggunakan beras, dia harus jual beras dulu kalau dia butuh uang. Gitu saja. Lebih kepada kepraktisan. Dengan menggunakan uang, dia mau butuh misalnya lauk pauk, mau butuh beli pakaian. Kemudian untuk pembayaran saja, ini di bulan Ramadan sebelum itu kan kewajiban ketika masuk malam 1 Syawal. Itu jatuh kewajiban. Tapi ketika bulan Ramadan sudah bisa, Ustaz ya? Iya, sudah bisa sebenarnya dari mulai awal Ramadan. Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan. Nah, kalau di awal Ramadan sunnah ya. Tapi sebenarnya 1 bulan itu sudah bisa dikumpulkan supaya nanti distribusi zakat tadi bisa diserahkan sebelum Syawal ya. Sebelum supaya mereka juga bisa membelanjakan. Cuman memang kebiasaan masyarakat sudah kita umumkan pun tetap mereka akan membayar zakat di malam 1 Syawal. Jadi Badan Amil di masjid dan musola mendorong masyarakat kalau bayar zakat sebelum malam Idul Fitri, memudahkan distribusi. Betul. Artinya juga masyarakat yang menerima zakat fitrah itu bisa menggunakan
ya, bisa menggunakan belanja untuk kebutuhan. Ya. Jadi kalau malam itu juga dia terima, ya kan agak sulit. Ya, kadang repot. memang kita sampai gede rumah ya, jam 2 pagi, jam 1 pagi. Iya. Sekarang pernah kita lakukan juga. Karena memang ya kita tunggu-tunggu masyarakat untuk bayar zakat, ternyata tetap mereka akan bayar zakat di malam Syawal. Nah, ini jadi sobat Wongkolam yang ada niat mau bayar zakat fitrah sudah bisa dari sekarang. Ya, segera datangi ya badan amil terdekat di masjid maupun di musola ya sobat Wongkolam. Boleh menggunakan beras Ustaz ya. Boleh juga menggunakan dengan uang. Mengenai takaran tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Kalau menggunakan uang mengikuti takaran Imam Hanafi itu 3,8. Tapi ulama ada juga yang berpendapat boleh menggunakan uang takarannya Imam Syafi'i. Salah satu contoh lembaga Basul Asal NU. Jadi masyarakat umat Islam khususnya Wongkolam tidak usah ragu lagi. Aku bayar gimana ini menggunakan uang? Tapi takarannya Imam Syafi'i boleh nggak? Nah, sandaran kita ada. Tapi kalaupun ada perdebatan yang tetap ngotot dia ingin tetap menggunakan beras mengikuti mazhab Syafi'i ya silakan. Dia menggunakan uang takaran 3,8 ya silakan. Tapi bagi yang membayar dengan ketentuan 2,7 menggunakan uang ya tetap harus dihargai pendapat itu saja. Tetap diakomodir saja. Jadi memang selama kita ada sandaran dari pendapat para ulama. Ya, maka itu dibolehkan. Dan zakat fitrah yang dikumpulkan itu memang harus didistribusikan sebelum sholat Idul Fitri berlangsung ya, dari beberapa asnaf yang kita berikan. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada raqib. Raqib itu yang muda yang memerdekakan. Kemudian ada mu'allaf, kemudian al-gharimin, ya, kemudian Ibnu Sabil. Ya, Sabil ini yang bergerak di bidang Allah Ta'ala. Jalan Allah ya. Apakah pembangun masjid, pesantren, tuan-tuan guru yang mereka bergerak berdakwah gitu. Ibnu Sabil, para musafir yang mereka dari mana untuk musafir, mereka membutuhkan biaya, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan itu. Bahkan pelajar sebagai fisabilillah. Oh, pelajar Ustaz ya? Ya, itu juga santri yang ngekos dia. Yang dia apa namanya? Ngekos di masjid. Itu termasuk salah satu 8 asnaf itu. Fisabilillah. Bisa disalurkan ke situ juga Ustaz ya? Baik sobat Wongkolam, tadi sama-sama kita dengarkan ya untaian dan uraian hikmah mengenai zakat fitrah dari segi hukum ya, kita sudah mendapatkan kejelasan cara membayar zakat fitrah juga kita sudah sama-sama mendengarkan ulasannya. Kemudian pendistribusian dari zakat fitrah itu 8 asnaf, 8 golongan yang menerima zakat itu juga sudah jelas. Jadi bagi sobat Wongkolam ya, jangan lupa untuk segera membayarkan zakat fitrahnya. Terima kasih Ustaz. Semoga ini bermanfaat majelis ilmu kita hari ini. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.